Silakan Pak Sabam. Terima kasih pimpinan. Dan salam hormat bagi Bapak Ibu anggota Komisi 10. Terkhusus kepada Bapak-Bapak Rektor yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Hari ini saya Sabam Sinaga dari fraksi Demokrat, daerah pemilihan Sumatera Utara. Beliau Rektor Usu ya, salam kenal Pak Rektor. Bangga sekali dan senang mendapat masukan dari para rektor yang terhormat, mengingat apa poin-poin yang disampaikan menjadi satu bahagian kerja bersama di Komisi 10, dan saya pikir ini menjadi bahagian dari niatan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Saya pikir itu muatannya. Hanya saja perlu kami sampaikan Pak Rektor berkait dengan apa yang disampaikan tadi mengenai Tukin. Hakikatnya kami Komisi 10 sudah membicarakan kemarin. Dan kami dengan tegas Komisi 10 mengingatkan agar Tukin itu tahun ini diupayakan untuk dibayar. Saya pikir itu kabar baik Bapak. Mungkin karena ini adalah wacana untuk kita berdiskusi bersama. Gitu Pak Rektor. Saya melihat begini Pak. Ada literatur yang saya baca bahwasanya oleh pendapat dari Carl Benedict Frey dan Michael Osborne di Oxford University, dia katakan bahwa 47% pekerjaan itu bisa diotomasi. Nah, ini kaitannya dengan perguruan tinggi, Pak. Kondisi ini kalau kita kaitkan dengan angka BPS tahun 2024, dikatakan bahwa ada 7,4 juta sekian pengangguran di Indonesia. Dan hebatnya, pengangguran itu, Pak Rektor yang terhormat, adalah lulusan D4 sampai dengan S3. Ini kan menjadi sesuatu informasi yang membuat kita dak-dik-duk-der, gitu loh Pak. Berkait dengan kondisi statistik kita di usia produktif, di sensus tahun 2023 dikatakan hampir 100 juta demografi atau usia produktif. Maksud saya Pak Rektor adalah, bukankah Bapak-Bapak Rektor yang terhormat tahu persis dan mungkin juga bisa mengkaji kenapa demikian banyaknya pengangguran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kami dari fraksi Demokrat berharap sekiranya Bapak-Bapak Rektor mencoba kasih masukan kepada kami dan kepada semua stakeholder, kira-kira diidentifikasilah jurusan-jurusan manakah atau prodi-prodi manakah penyumbang angka pengangguran tersebut. Dan kira-kira prodi-prodi manakah nantinya yang kita bisa genjot, kita lebih fokus, sehingga kita bisa menghasilkan atau memproduksi, katakanlah kalau kalimat memproduksi, anak-anak muda atau lulusan-lulusan kita nantinya yang betul-betul adaptif terhadap kebutuhan kita untuk menuju program Astacita Presiden yang sudah didengung-dengungkan. Katakanlah berbicara tentang swasembada ketahanan pangan atau ketahanan pangan lah sebut. Ketahanan energi. Kalau ini kita coba bikin semacam garis atau benang merah, mungkin saja bisa terjadi nanti, ya menurut analisa Bapak-Bapak Rektor yang terhormat yang saya pikir profesional di bidangnya, mengarahkan program-program studi mana yang harus kita betul-betul kita jaga, kita betul-betul afirmasi di dalamnya. Di samping itu Pak Rektor,
kami melihat ada semacam tren, ya, semacam tren perguruan tinggi itu berlomba-lomba untuk membangun atau menghidupkan atau katakanlah membentuk satu prodi fakultas kedokteran. Ini jadi semakin tren ini saya lihat. Yang dulunya dia tidak di entitas berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, katakanlah kedokteran atau MIPA, mungkin dulunya dia hanya di perguruan yang berkaitan untuk melahirkan guru. Ini ada banyak juga universitas atau perguruan tinggi mencoba ekspansi ke kedokteran. Nah, ini perlu juga menjadi satu bagian dari konsolidasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia agar kiranya nanti ada kesepakatan bersama lah atau adalah koordinasi bersama sehingga nantinya masing-masing perguruan tinggi kita ke depan bisa menunjukkan entitas-entitas yang khusus. Katakanlah ITB khusus dia mengasalah engineering. Katakanlah dulu seingat saya Pak Rektor USU itu kalau orang bicara hukum USU lah. Nah, demikian. Jadi artinya perguruan-perguruan tinggi yang kita miliki itu memiliki entitas-entitas yang khusus yang bisa diandalkan. Yang dengan demikian nantinya perguruan-perguruan tinggi itu tidak hanya memproduksi atau menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah tidak bisa diserap oleh lingkungan di mana kita boleh berada. Itu Pak Rektor. Dan sebagai informasi juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini Komisi 10 juga membentuk panja namanya Panja PTKL. Panja PTKL ini untuk mengkaji bagaimana eh, efektivitas, bagaimana keterkaitan dengan anggaran dan akreditasi eh, perguruan-perguruan tinggi di kelembagaan di luar Kemendikti Saintek. Dan kami perlu informasi dari Bapak-Bapak Rektor untuk menjadi bahan pengayaan bagi kami nantinya. Sehingga apa yang kita harapkan berkait dengan amanat undang-undang tentang mandatory spending 20% itu bisa kita tepat guna, tepat sasaran, dan tepat tempatnya. Saya kira itu aja dari saya, pimpinan. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih.